Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dan muslimah, begitu banyak kisah hewan yang disebutkan dalam Al-Quran, hadis, dan riwayat sejarah Islam. Burung hudhud menjadi salah satu hewan yang dimuliakan karena jasanya yang begitu besar. Berdasarkan kisahnya, burung hudhud hidup di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia ditugaskan oleh Nabi Sulaiman untuk mencari informasi di daerah lawan dan menyampaikan informasi tersebut kepadanya. Seperti yang diketahui, Nabi Sulaiman dianugerahkan mukjizat bisa berbicara dengan hewan dan jin. Karena itu pasukan kerajaannya pun banyak terdiri dari kalangan mereka. Salah satunya adalah burung hudhud. Nabi Sulaiman dianugerahi istana dan kerajaannya besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasukannya begitu kuat yang terdiri dari manusia, jin, dan hewan. Burung hudhud menjadi salah satu yang ditugaskan untuk mencari informasi dari daerah lawan. Suatu hari burung hudhud sedang terbang melintasi negeri Saba. Ia melihat ada kerajaan dengan istana megah di dalamnya. Kerajaan itu dipimpin oleh ratu cantik yang bernama Balqis. Kemudian ada yang aneh di kerajaan ini. Bukannya menyembah Allah, mereka justru beramai-ramai menyembah matahari. Lihat keanehan itu, burung hudhud pun berniat memberikan informasinya kepada Nabi Sulaiman. Burung hudhud kembali ke kerajaan dan bergegas menyampaikan pesan tersebut kepada tuannya. Nabi Sulaiman tersenyum dan berkata, "Kita lihat saja, apakah kamu benar atau kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Kemudian Nabi Sulaiman menuliskan surat kepada Ratu Balqis. Ia mengajak Ratu Balqis beserta seluruh rakyatnya untuk meninggalkan sembahan matahari dan beralih menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat tersebut dibawa burung hudhud dan disampaikan kepada Ratu Balqis. Setelah surat diterima, burung hudhud pun menetap sebentar. Ia berniat menguping pembicaraan serius antara Ratu Balqis dengan para menterinya. Berkata seorang menteri kepada Ratu Balqis, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian dalam berperang. Keputusan berada di tanganmu. Pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan." Ratu Balqis tidak sepakat dengan ajakan perang yang diusulkan menterinya itu. Ia merasa bahwa Nabi Sulaiman bukanlah orang yang biasa, melainkan orang yang terpandang, sebab surat yang ia tulis menggunakan bahasa yang begitu sopan dan luhur. Dalam buku Satwa dan Puspa dalam Al-Quran, karya Dewi Rika, disebutkan bahwa akhirnya Ratu Balqis menerima utusannya untuk memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Ia ingin mengetahui bagaimana reaksi Nabi Sulaiman menerima hadiah yang diberikannya. Mendengar hal tersebut, burung hudhud pun bergegas kembali ke istana Nabi Sulaiman. Ia menyampaikan semua informasi yang ia dengar kepada tuannya. Pasukan Ratu Balqis disambut dengan hangat. Mereka amat terkejut melihat istana yang begitu megah dan mewah, dengan pasukan gagah dari golongan manusia, jin, dan hewan. Sang utusan pun menjadi gentar dibuatnya. Dengan halus, Nabi Sulaiman menolak hadiah sang utusan dan ia berkata, "Apakah kamu patut menolong aku dengan harta? Allah telah memberiku lebih dari apa yang Dia berikan kepadamu." Akhirnya pulanglah sang utusan membawa kembali hadiah-hadiah itu. Burung hudhud kembali ke negeri Saba untuk mencari informasi baru. Ia mendengarkan percakapan antara Ratu Balqis dan para menterinya. Sang ratu takjub dan ingin menemui Nabi Sulaiman. Mendengar itu, burung hudhud pun kembali ke kerajaannya. Ia melaporkan akan datang Ratu Balqis ke kerajaan Nabi Sulaiman. Bertanyalah Nabi Sulaiman kepada burung hudhud, "Apa yang paling disukai rakyat negeri Saba, wahai hudhud?" Jawab burung hudhud, "Mereka paling bangga akan singgasana ratu yang megah, tuanku." Nabi Sulaiman pun memerintahkan anak buahnya untuk mengambil singgasana Ratu Balqis dari negeri Saba. Kemudian singgasana itu diubahnya sedikit. Tibanya Ratu Balqis di istana kerajaan Nabi Sulaiman, alangkah terkejutnya dia melihat singgasananya telah berada di depannya. Ratu Balqis pun takjub dengan singgasananya yang telah berpindah sejauh ribuan kilometer di kerajaan Nabi Sulaiman. Dia dan kaumnya pun bersujud dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peristiwa ini, burung hudhud telah berjasa besar membantu Nabi Sulaiman untuk mengingatkan umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim dan muslimah, inilah kisah dari jasanya burung hudhud dalam membantu dakwahnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Semoga kisah kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.